Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alham Lutfiantuke dengan NIM 311420111. Di sini saya akan mereview 5 jurnal yang berhubungan dengan metode pembelajaran, media penilaian, dan desain pembelajaran membaca. Ya, langsung saja pada artikel pertama, yaitu artikel saya sendiri yang berjudul Desain Pembelajaran Membaca Kitab Kuning Model Dik and Carey di Madrasah Diniyah Darut Taqwa Gresik dengan penulis Muhammad Alfian Hadis. Dengan aspek yang direview ialah nama penulis Muhammad Alfian Hadis Saputra tahun 2020 dengan judul Desain Pembelajaran Membaca Kitab Kuning Model Dik and Carey di Madrasah Diniyah Darut Taqwa Gresik dengan nama Jurnal Ilmu Pendidikan Islam volume 16 nomor 1. Dengan tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh data mengenai keefektifan penggunaan model Dik and Carey dalam desain pembelajaran membaca kitab kuning di Madrasah Diniyah Darut Taqwa Gresik. Lalu selanjutnya ada introduction atau pendahuluan. Pada gap research yang ditampilkan di pendahuluan adalah fakta bahwa mempelajari kitab kuning bukanlah merupakan hal yang tidak mudah, terutama bagi orang awam, sebab setiap kalimat dalam kitab kuning berbentuk bahasa Arab dan tidak menyandang harokat, sehingga dibutuhkan ilmu khusus. Lalu selanjutnya pada state of the art tidak ditemukan adanya mengenai penelitian terdahulu. Lalu selanjutnya pada novelty, nilai kebaruan pada penelitian itu yaitu penerapan desain pembelajaran membaca kitab kuning model Dik and Carey. Desain ini merupakan salah satu model pengajaran yang menekankan pada pemahaman dalam membaca. Sebelumnya model yang digunakan adalah berbentuk bahasa Arab. Lalu selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulisan artikel ini dengan analisis deskriptif, deduktif, dan induktif menggunakan beberapa data hasil dari beberapa literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu selanjutnya ada langkah model desain pembelajaran Dik and Carey. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan analisis pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis peserta didik dan konteks pembelajaran. Yang keempat, merumuskan tujuan performansi. Yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedelapan, melaksanakan evaluasi informatif. Yang ke-9, merevisi draft program pembelajaran. Dan yang ke-10, melaksanakan evaluasi sumatif. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasilnya menunjukkan bahwa desain pembelajaran membaca kitab kuning model Dik and Carey di Madrasah Diniyah Darut Taqwa Gresik ialah programnya dapat membimbing para peserta didik dalam membaca kitab kuning agar dapat menambah gudang ilmu keislaman. Beberapa siswa yang kesulitan dalam pembelajaran membaca ini akan menjadi lebih mudah dengan adanya model Dik and Carey dalam pembelajaran membaca kitab kuning tersebut. Hal ini dapat mendukung pembelajarannya dalam membaca kitab kuning. Lalu selanjutnya saya akan mereview artikel dari anggota kelompok saya, yaitu artikel pertama yang berjudul Desain Didaktif Interaktif Problem Solving Matematis pada Pokok Bahasan Kesebangunan yang ditulis oleh Reza Anwari. Tujuan belajar matematika yaitu agar siswa menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luas menggunakan penalaran pada pola dan sifat, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap kulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Lalu selanjutnya introduction atau pendahuluan. Pada gap research dalam pendahuluan telah dijelaskan bahwa pendidikan matematika adalah salah satu wahana mengembangkan kemampuan siswa dalam hal belajar, kreativitas, memecahkan masalah, serta mengembangkan dan mengemukakan ide-ide matematika. Lalu selanjutnya pada state of the art, learning obstacle yang teridentifikasi sebelumnya melalui instrumen untuk mereduksi learning obstacle tersebut. Lalu pada novelty, nilai kebaruannya yaitu pada tahun
disimpulkan bahwa literasi siswa di Indonesia memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik tidak lebih dari 10%. Kemampuan pemecahan masalah siswa Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 65 negara. Lalu, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode berupa penelitian desain didaktif atau didactical design research yang melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, analisis situasi didaktif sebelum pembelajaran yang wujudnya berupa desain didaktif termasuk ADP atau antisipasi didaktif pedagogis. Lalu selanjutnya analisis metapedadidaktik. Lalu yang terakhir, analisis retrospektif, yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktif hipotesis dengan hasil analisis metapedadidaktik. Instrumen yang digunakan ada 3, yaitu tes kemampuan responden atau TKR, lalu retrospektif, semi-struktur, interview, dan angket. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, learning obstacle berkaitan dengan kemampuan visual. Kemampuan visual adalah kemampuan yang berhubungan dengan pemilihan atau pemahaman dan proyeksi visual. Jadi kemampuan ini menuntut seorang siswa untuk mampu memproyeksikan atau mengonstruksikan sesuatu dalam bentuk visual atau gambar bantu. Lalu kedua, learning obstacle dalam mengidentifikasi dan membandingkan sisi-sisi bersesuaian kemampuan ini tergolong sangat penting karena konsep kesebangunan memerlukan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi serta membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian dengan dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga, learning obstacle dalam menghubungkan konsep yang diperlukan siswa masih sulit memahami masalah-masalah kesebangunan berbentuk soal cerita dan memproyeksikan gambar bantu dari soal cerita. Siswa merasa bingung ketika soal berbentuk cerita tanpa gambar bantu dari soal. Siswa belum mampu mengelola informasi yang ada pada soal cerita. Lalu artikel selanjutnya ialah berjudul Pengembangan Desain Pembelajaran Membaca Berbasis DRTA sebagai Upaya Membangun Generasi Literat Abad 21 dengan penulis Faisal 76. Strategi membaca DRTA atau Directed Reading Thinking Activity adalah strategi membaca dan berpikir secara langsung sehingga siswa dapat fokus terhadap teks serta memprediksi isi dan cerita dengan membuktikannya saat membaca. Strategi membaca DRTA dikembangkan oleh Russell G. Stauffer pada tahun 1969. Lalu pada introduction atau pendahuluan, pada gap research, dalam pendahuluan menjelaskan bahwa membaca merupakan sarana untuk mempelajari suatu hal sehingga dapat memperluas pengetahuan dan menggali pesan-pesan tertulis dalam bahan bacaan. Di sini juga dijelaskan bahwa dalam proses membaca kita harus memperhatikan tahapan dalam membaca sehingga kita dapat memahami setiap materi dan pembelajaran dengan mudah. Lalu selanjutnya pada state of the art tidak ditemukan adanya mengenai penelitian terdahulu. Lalu pada novelty, nilai kebaruannya dalam penelitian ini penulis menerapkan pembelajaran berbasis DRTA atau Directed Reading Thinking Activity karena pembelajaran yang diterapkan selama ini belum mampu mengadopsi proses pembelajaran literasi secara optimal. Lalu metode penelitian. Metode penelitian pengembangan data dirancang secara terstruktur dan sistematik untuk mengembangkan desain pembelajaran melalui tahapan dan evaluasi tertentu untuk menguji tingkat validitas, praktikalitas, dan efektivitas dalam penggunaannya. Ada 4 tahap dalam model 4D antara lain pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama telah dihasilkan desain pembelajaran membaca berbasis strategi DRTA yang valid sebagai upaya membangun generasi literat pada abad 21 di kelas 6 SD. Hal ini diperoleh dari hasil validasi desain pembelajaran oleh validator ahli dan praktisi pendidikan dengan kategori sangat valid. Yang kedua, telah dihasilkan desain pembelajaran membaca berbasis strategi DRTA yang praktis sebagai upaya membangun generasi literat abad 21 di kelas 6 SD. Artinya desain pembelajaran yang dikembangkan mudah digunakan dalam proses pembelajaran membaca.
Lalu yang ketiga, telah dihasilkan desain pembelajaran membaca berbasis strategi DRTA yang efektif sebagai upaya membangun generasi literat abad 21 di kelas 6 SD. Hal ini dapat diketahui melalui pengamatan aktivitas siswa dan penilaian keterampilan membaca siswa. Hasil pengamatan aktivitas dan keterampilan membaca siswa memberikan gambaran hasil yang sangat baik. Artinya, bahan ajar membaca berbasis strategi DRTA sudah terlaksana secara efektif. Oke, selanjutnya saya akan mereview salah satu artikel dari kelompok 1 yang berhubungan dengan metode pembelajaran dengan judul Keefektifan Model Pembelajaran Reciprocal Teaching dalam Kemampuan Membaca Memahami Siswa Kelas 11 IPA SMA Negeri 11 Makassar, yang ditulis oleh Sri Yani Kentong, Burhanuddin, dan Wahyu Kurniati Asri. Lalu selanjutnya introduction atau pendahuluan. Pada gap research yang ditampilkan di pendahuluan adalah fakta bahwa di SMA Negeri 11 Makassar, siswa belum dapat membaca bahasa Jerman dengan lancar. Kedua, siswa masih belum dapat memahami bahasa Jerman dengan lancar. Pada state of the art, yaitu ada peneliti terdahulu, yaitu Effendi di tahun 2013 menggunakan metode yang sama tetapi dengan judul pendekatan pengajaran reciprocal teaching meningkatkan dengan ketentuan nilai hasil belajar biologi. Lalu pada novelty, nilai kebaruan pada penelitian yaitu penerapan metode pembelajaran menggunakan metode reciprocal teaching atau pengajaran terbalik. Metode ini merupakan salah satu model pengajaran yang menekankan siswa untuk dapat memahami dalam membaca. Sebelumnya metode yang digunakan yaitu guru yang menjelaskan keseluruhan materi dan siswa yang mendengarkan sehingga banyak sekali yang tidak paham. Lalu selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching, sedangkan variabel terikat adalah keterampilan membaca bahasa Jerman siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 11 Makassar. Dalam penelitian ini digunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen berjumlah 36 siswa dan kontrol berjumlah 35 orang. Kelas eksperimen menggunakan metode reciprocal teaching dalam kemampuan membaca memahami bahasa Jerman. Sedangkan kelas kontrol tidak diajarkan dengan menggunakan model pengajaran terbalik atau reciprocal teaching. Dalam penelitian ini pembelajaran dilakukan selama 4 kali pertemuan setelah dilakukan pretest. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah penerapan reciprocal teaching. Yang pertama, memberikan teks yang berkaitan dengan tema. Yang kedua, memperkenalkan model reciprocal teaching. Yang ketiga, memberikan permodelan dari reciprocal teaching dan memotivasi siswa untuk menggunakannya. Yang keempat, memantau siswa menggunakan model pembelajaran reciprocal teaching. Dan yang kelima, menggunakan informasi yang diperoleh melalui pemantauan sebagai panduan untuk memotivasi siswa. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dapat dikatakan berhasil karena siswa tertarik dengan metode yang diterapkan, serta nilai siswa yang pada awalnya rendah setelah diterapkan metode reciprocal teaching ini dan dilakukan ujian, nilai siswa mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 63,55 dengan nilai tertinggi 81 dan rendah 50. Lalu selanjutnya saya mengambil artikel dari kelompok 2 yang berhubungan dengan media penilaian yang berjudul Pengembangan Media Mobile E-Learning dalam Pembelajaran Membaca Puisi dengan Strategi Pembelajaran Interaktif Siswa Kelas 10 SMA Negeri 4 Berau, Kalimantan Timur dengan penulis Datu Haidar Saleh. Pada introduction atau pendahuluan, terdapat gap research yang ditampilkan pada pendahuluan adalah bahwa pengajaran tidak memiliki banyak waktu dan tidak mengikuti perkembangan sastra, khususnya pembelajaran membaca puisi, serta adanya fakta bahwa pembelajaran membaca puisi kurang memuaskan karena para guru cenderung mengajarkan yang kurang sesuai perkembangan siswa. Lalu pada state of the art tidak ditemukan adanya mengenai penelitian terdahulu. Lalu pada novelty, nilai kebaruan pada penelitian ini yaitu penerapan media pembelajaran membaca mobile learning
Dalam pembelajaran membaca puisi dengan strategi pembelajaran interaktif, selama ini para guru atau pengajar hanya mengajarkan materi membaca puisi dengan bahan yang kurang sesuai perkembangan siswa. Penelitian ini juga dapat dikembangkan atau ditindaklanjuti karena termasuk media yang mudah dipergunakan. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Model pengembangan yang digunakan peneliti ini adalah metode pengembangan model Luther. Model ini disusun berdasarkan beberapa tahapan yang secara sistematis, yakni konsep, desain, collecting, material, assembly, test, drive, dan distribution. Upaya pemecahan masalah belajar yang berkaitan dengan media belajar sesuai dengan kebutuhan karakteristik siswa. Tujuan utama penelitian ini untuk menghasilkan produk media mobile learning pada pembelajaran membaca puisi dengan strategi pembelajaran interaktif pada siswa 10 SMA Negeri 4 Berau, Kalimantan Timur. Lalu selanjutnya result dan discussion atau hasil dan pembahasan. Pengembangan media pada pembelajaran membaca puisi dengan mobile learning menghasilkan produk media mobile learning. Media mobile learning dengan strategi pembelajaran interaktif yang dikembangkan telah memenuhi kriteria valid setelah diadakan uji validasi oleh ahli desain media pembelajaran berada pada kualifikasi baik ahli materi pembelajaran berada pada kualifikasi sangat baik, dan respon siswa terhadap media mobile learning berada pada kualifikasi sangat baik. Itulah hasil review artikel yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan yang kurang jelas. Semua manusia memiliki kesalahan, begitu pula dengan saya tak luput dari kesalahan, tetapi tanpa kesalahan kita tidak akan berkembang. Saya Alhaim Lutfi Antuke, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.